Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd, para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada. Kembali kita bertemu pada kajian tahsin tilawah Al-Quran yang diselenggarakan oleh Markaz Inayah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah tiba pada surah Al-Mulk Markaz Inayah yang tepatnya di ayat 13 hingga ayat ke-17 ya. Kita sekarang sudah masuk di surah Al-Mulk, bagian atau halaman kedua dari surah Al-Mulk. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 13 sampai ayat ke-17 dari sisi tajwid dan bacaannya. Baiklah, bagi para pemirsa yang mendengar, silakan membuka mushafnya terlebih dahulu di Surah Al-Mulk ayat 13 sampai ayat ke-17. Dan sebelum kami mulai pembahasan tajwidnya, kami akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ya, baik, itulah tadi ayat-ayat yang akan kita bahas ya. Dan seperti biasanya ya, pertemuan atau halaqah kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjelasan dari kami terkait hukum tajwid dari setiap ayat yang akan kita bahas, dan yang kedua adalah sesi pembacaan dari para peserta untuk kami perbaiki bacaannya, tahsin bacaannya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wa asirru pada ayat ke-13 ya. Di situ disebutkan wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Wa di sini semuanya fathah ya, waw fathah, alif juga, alif hamzah fathah, wa a dan to di sini hukumnya adalah tafkhim karena dia berharakat dhamma. Wa asirru, dan ro-nya ini dia bertasydid, namun tasydidnya jangan terlalu ditebalkan ya. Wa asirru ya, jangan wa asirru, tapi wa asirru qawlakum ya. Huruf qaf di sini tebal isti'la, dan setelahnya ada waw sukun qaw ya. Di situ hukumnya adalah lin atau memiliki sifat lin, sifat yang lunak, karena waw sukun didahului oleh fathah.
lakum awi jaharu bih. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, dan syafawi adalah huruf yang keluar dari kedua atau huruf yang keluar dari bibir. Wa asirru qawlakum awi jaharu bih. Ya. Di sini setelahnya ada jim yang sukun qalqalah surah, dan di sini sebenarnya huruf waw, ya, huruf wawnya itu berharokat kasroh, ya, yang dimana sebenarnya di sini dia sebelumnya adalah sukun, ya, tanpa harokat, au artinya atau. Namun karena setelahnya ada jim yang juga sukun, maka ini ulama istilahkan sebagai at-takhallus min ilkinain, ya, menghindari pertemuan dua sukun, ya, menghindari pertemuan dua sukun, yaitu sukun waw, karena dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf yang berdampingan yang kedua-duanya sukun, makanya salah satunya harus ditahrik, harus diberikan harakat, dan harakat yang lazimnya dipakai adalah harakat kasrah untuk menghindari iltiqa as-sakinain, untuk menghindari dua sukun ini. Jadi awije, ya. Pada sebelumnya au ijharu, sebelumnya seperti itu, namun untuk menghindari dua sukun maka diberikan harakat kasrah pada huruf waw. Awije rubi, ya. Tadi kita sudah bahas qalqalah pada huruf jim, yang dimana huruf jim ini makhrajnya adalah wasatul lisan, diangkat dan bertemu dengan langit-langit atas. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya, innahu, nun tasydid di sini, ya, seperti telah kita ketahui, nun tasydid ketika dia huruf nun bertasydid, maka tasydidnya itu kita panjangkan durasinya daripada huruf-huruf lain yang bertasydid. Ya. Huruf nun dan huruf mim memiliki durasi tasydid yang lebih panjang daripada huruf-huruf lainnya, disebabkan dia mengandung gunnah, ya, mengandung suara yang keluar dari al-khayshum. Innahu, dan setelahnya ada ha dhamir atau ha al-kinayah, yang dimana setelahnya itu setelah ha dhamir ini tidak memiliki atau tidak bertemu dengan hamzah, makanya tidak bertemu dengan hamzah maupun tidak bertemu dengan huruf sukun. Ketika dia bertemu dengan huruf sukun misalnya, maka tidak terjadi yang namanya mad silah di sini, karena langsung masuk ke huruf sukun tersebut. Atau kalau dia bertemu dengan huruf hamzah, maka yang terjadi adalah mad silah tawilah atau mad silah kubroh, mad silah yang panjangnya itu seperti mad jaiz, bisa 2, bisa 4 atau 5. Namun di sini dia namanya mad silah qasirah, ya, atau mad silah sugroh. Ya, ada ditandakan dalam mushaf Madinah atau mushaf Timur Tengah itu waw kecil, ya, waw kecil, atau dalam mushaf cetakan Indonesia itu alif kecil di bawah huruf H. Intinya panjangnya di sini hanya 2 harokat atau mad silah qasirah. Innahu alim, ya, dan di sini ada huruf lam mad tabi'i 2 harokat, dan mun bidzatis sudur, ya. Di sini ada dhammatain, mun dhammatain atau tanwin yang sebenarnya asalnya dia dibaca tanwin, ya, namun karena bertemu dengan huruf ba atau bacaan bi, maka hukumnya menjadi iqlab. Iqlab artinya membalikkan, ya. Yang tadinya dibaca nun kita balikkan dibaca mim untuk menyesuaikan makhraj dari ba tersebut untuk memudahkan, ya. Karena sama-sama makhrajnya huruf ba dan mim sama-sama keluar dari asy-syafatain. Dan dalam mushaf itu ditandai dengan penambahan huruf mim kecil antara tanwin atau dhammatain atau dhammah dengan huruf ba, ya. Makanya ditaruh mim kecil di situ. Alimun bidzatis sudur, ya. Setelahnya ada huruf dzal yang makhrajnya itu ujung lidah bertemu
dengan gigi seri bawah, gigi seri atas dan bawah, ya, diapit. Lalu as-sudur, di situ ada alif lam asy-syamsiyah, ya, di mana ketika alif lam ini bertemu dengan huruf shad, maka diidghamkan langsung masuk ke huruf shad. As bidzatis sudur, ya, makanya huruf shadnya ini bertasydid. Setelah itu terakhirnya ada mad arid lisukun yang panjangnya kita konsisten baca 4 harokat saja, ya. Bisa 2 namun harus konsisten dari awal 2, atau bisa juga 6 namun harus konsisten. Namun di sini di awal kita baca 4 dan kita akan baca terus mad arid lisukun, ya, selama halaqah ini dengan 4 harokat. Kita lanjut ayat setelahnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Ala ya'lamu man. Di sini ada mim dan mim. Ini pertemuan 2 huruf mim yang berharokat. Dalam ilmu tajwid, ya, ini atau dalam bacaan yang lain ini bisa dibaca idgham, ya, idgham kabir namanya, di mana huruf yang pertama berharokat dan huruf kedua juga berharokat. Pertemuan 2 huruf yang berharokat, 2 huruf yang sama, yaitu mim dan mim, namanya idgham kabir mutamatsilain. Terutama dalam qiraat Susi, ya, an Abi Amr, itu dia baca ya'laman. Namun karena kita tidak pakai bacaan tersebut, ya, kita baca izhar, dibaca tahqiq dengan jelas kedua mimnya. Ala ya'lamu man. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, hukumnya adalah izhar, ya, baca jelas nunnya. Man khalaqa, ya, dibaca jelas tanpa ditahan dan tanpa dimasukkan atau tanpa samar-samar, ya. Oh iya, dan juga sedikit khazanah di bacaan yang lain ini ada yang bacanya ada yang bacanya samar-samar atau ikhfa, ya. Dia baca ya'lamu man khalaqa, ya. Itu pada qiraat kalau tidak salah khalaf an Hamzah, ya, dia baca man khalaqa, dibaca ikhfa, ya. Itu dalam bacaan yang lain. Namun dalam bacaan kita Hafs an Asim itu tetap dibaca izhar. Wa huwal latiful khabir, ya. Lalu selanjutnya wa huwal latiful khabir, di sini ada alif lam syamsiyah pada al-latif, dan al-khabir ada alif lam al-qamariyah, di mana kha-nya dibaca jelas dan lamnya dibaca sukun, ya, dibaca jelas juga. Latiful khabir. Dan selanjutnya mad arid lisukun di akhir ayat dibaca 4 harokat sebagaimana ayat sebelumnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ya, ini karena tidak ada tawaqaf, maka usahakan, ya, dibaca full, ya, huwallazi sampai rizqih, ya. Jadi yang belum sampai nafasnya harus sering-sering latihan untuk membaca panjang setiap ayat yang memang tidak diberikan tanda waqaf oleh para ulama Al-Quran. Ya, huwallazi ja'ala lakumul arda, kita bahas yang arda dulu. Ja'ala lakumul arda. Di sini ada alif lam al-qamariyah, ya, atau izhar qamariyah, lamnya dibaca jelas dan huruf hamzahnya juga dibaca jelas tanpa diidghamkan. Dan ro-nya di sini tafkhim, ya, tebal, karena dia sukun, yang sebelumnya ada fathah, arda. Dan huruf dad, nah, ini salah satu huruf yang harus kita latih terus menerus sampai betul-betul dapat pelafalannya dan letaknya yang benar, yaitu di tepi lidah.
Anggaplah ini lidah, ini tepinya bertemu dengan gigi geraham. Ya, ini gigi geraham bertemu dengan tepi lidah dari gigi geraham paling belakang sampai ke depan, itu dipertemukan dan dilepas sampai bunyi seperti ini, ba, 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 wal lakumul arba. Ya. Dan bibir jangan dimonyongkan, arba, salah, arba, nah, dibuka saja. Dan dia juga memiliki sifat isti'la, sifat tebal, yang dimana tebalnya itu didapat dari terangkatnya pangkal lidah. Zalulan famshu. Ya. Di sini ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf fa, yang hukumnya adalah ikhfa atau samar-samar, yaitu menyamarkan tanwin fa dengan meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf fa. Ya. Dalam hal ini makhraj huruf fa itu di syafatain, ya. Jadi posisi bibir kita yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi dari atas fa. Jadi ketika tanwin itu posisinya sudah berada di tempat tersebut. Zalulan fa. Zalulan fa. Baik. Selanjutnya setelah ikhfa ini famshu, ada mim sukun bertemu dengan huruf shin. Di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, mimnya dibaca izhar, dibaca jelas, ya, karena dia bertemu dengan huruf shin. Famshu, tidak ada ikhfa, tidak ada tidak ada ditahan-tahan juga di situ, nggak ada, semuanya harus jelas. Famshu, ya. Fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ya, langsung saja kita di nun sukun bertemu dengan huruf ra. Di sini adalah idgham. Ya, idgham memasukkan nun sukunnya dimasukkan ke huruf ra bila gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Ya, tidak ada suara dengung, suara hidung ataupun durasi yang ditahan. Mirri, dan juga di sini rohnya terkik tipis karena dia berharokat kasrah. Wa kulu mir rizqih. Ya, baik. Wa ilaihin nusyur. Nah, di sini ada ya sukun yang didahului oleh fathah. Ya, di situ ada sifat lin, dan wa ilaihin nusyur, di situ ada nun sukun yang didahului oleh alif lam, namanya alif lam syamsiyah, di mana diidghamkan lamnya langsung masuk ke nun. Wa ilaihin nusyur. Ingat, mulut harus tetap monyong, ya, ketika harokat dhammah. Di sini ada mad arid lisukun yang panjangnya kita baca 4 harokat sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum. Di sini ada dua huruf hamzah yang berdekatan. Ini dua-duanya harus ditahqiq dengan benar, ya. Makanya dalam riwayat lain itu ada yang bacaannya tashil, ya, amintum, dan ada yang menambahkan mat sebelumnya amin. Itu cara mereka untuk memudahkan bacaan, ya. Namun cara di riwayat Hafs an Asim yang kita baca bersama untuk memudahkan bacaan adalah dengan betul-betul mentahqiq kedua huruf hamzah ini. Tahqiq adalah dibaca dengan jelas. Ya, karena itu memang cukup mudah juga, tapi harus diperjelas, jangan sampai ketinggalan. Misalnya amintum, ya, itu seperti tidak jelas, atau dibaca satu aja, amintum, harus dibaca jelas dua, amintum. Oke. Dan di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa atau samar-samar, di mana kita menyamarkan nun dengan meletakkan lidah pada makhraj huruf ta. Amintum. Makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas bagian belakang
mintum. Ya, ujung lidahnya ditempelkan di pangkal gigi seri atas. Tumman. Oke, mim sukun bertemu dengan mim juga, hukumnya adalah idgham mimi, idgham memasukkan ya keduanya di huruf yang pertama, mim yang sukun itu dimasukkan ke mim yang berharokat, jadinya mim yang berharokat ini tasydid. Dan di situ ada ya tentu ada durasi ya di situ karena mim yang bertasydid ini harusnya ada gunnah, makanya ditahan. Amintum man. Baik. Dan juga ulama biasa mengkategorikan ini sebagai idgham mimi ataupun idgham shagir. Dikatakan idgham shagir ya karena mim yang pertama sukun dan mim yang kedua berharokat. Makanya idgham shagir. Shagir artinya kecil. Ya, ada juga yang namanya idgham kabir, idgham besar yang telah kami contohkan tadi sebelumnya pada bacaan ala ya'lamu man ya, dalam riwayat lain ada yang mempraktekkan idgham kabir, dia membaca ala ya'lam man ya, langsung dimasukkan karena yang pertama itu berharokat lalu dimasukkan atau dihilangkan dan langsung masuk ke huruf mim. Adapun di sini ini namanya idgham shagir di amintum man ya, karena mimnya yang pertama sukun bukan berharokat. Lalu lanjut mafi. Ya, nun sukun di sini hukumnya adalah ikhfa karena bertemu dengan fa. Ya, namanya adalah ikhfa hakiki ya samar-samar. Dan cara mengikhfakannya ya, cara mengikhfakannya dengan meletakkan bibir kita pada makhraj huruf fa. Ini tadi sama contohnya pada ayat ke berapa tadi itu? La ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir alladzi ja'alakum al-ardha zalulan famshu ya, seperti pada ayat zalulan famshu. Di sini juga manfi ya, sama-sama ya, sama-sama ada tanwin atau nun dan bertemu dengan huruf fa. Man fis samai. Oke, di sini ada idgham asy-syamsiyah ya, di mana alif lam bertemu dengan huruf sin dimasukkan langsung. Lalu as-sama di sini ada mad. Madnya yang panjangnya lebih dari 2 harokat dan penyebab dia panjangnya seperti itu adanya huruf hamzah pada kata as-sama. Adanya huruf hamzah, mad bertemu dengan huruf hamzah. Dan dalam satu kata, makanya namanya adalah mad wajib muttasil ya. Wajib artinya harus dibaca panjang 4 atau 5 dan muttasil artinya bersambung ya. Apanya yang bersambung? Yaitu hamzahnya itu bersambung dalam satu kata. Lalu lanjut fis sama'i ai. Nah, di sini juga ada 2 huruf hamzah harus ditahqiq dengan baik, dibaca i, diberikan haknya. Fis sama'i ai rusila. Ya, di sini lagi ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, yang dimana hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan nun sukun masuk ke huruf ya disertai dengan gunnah dengung ya atau suara hidung dan ditahan. Ayyursila, dan rohnya di sini tebal ya, tafkhim karena sukun didahului oleh dhammah. Alaikum hasiba ya, alaikum ya-nya di sini memiliki sifat lain karena sukun didahului oleh fathah. Lalu mim sukun kum hasiba, mimnya di sini izhar jelas, dibaca jelas ya, tanpa ikhfa, tanpa samar-samar, tanpa idgham. Alaikum hasiba karena bertemu dengan huruf ha. Ya, huruf ha makhrajnya adalah tenggorokan bagian tengah atau wasatu al-lisan. Alaikum hasiba. Lalu lanjut, terakhir di sini ada ban yang tadinya adalah fathatain, tapi karena kita waqaf maka dia berubah menjadi mad iwad. Ya. Iwad artinya pengganti. Ya. Yang tadinya fathatain diganti menjadi mad disebabkan waqaf.
Astagfirullah. Kayaknya kami salah sambung ini. Oh ya, ini mirip-mirip soalnya. Ya, Afwan, ini kami ulang lagi penjelasannya untuk ayat ke-17. Ya, ini salah sambung. Fistama'i an yakhsifa dulu. Ini, tadi kami bahas ajursilah ayat setelahnya. An yakhsifa, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya, memasukkan disertai dengan gunnah. Ayyakh ya, ditahan dan disertai dengan suara hidung al-khayshum yang keluar dari hidung. Lalu kha di sini tebal, ya, hurufnya huruf tebal isti'la, ya, ayyakh bukan yak tapi ayyakh, ya, betul-betul ditebalkan, ya, jangan sampai dia tidak tebal. Yak 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 yak. Baik. An yakhsifa bikumul arda. Ya, al arda di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya adalah izhar qamariyah. Lamnya dibaca jelas, lalu ra-nya sukun di sini. Ra sukun dibaca tebal, dibaca tafkhim karena dia sukun, yang sebelumnya ada fathah. Lalu huruf ta kita sudah jelaskan tadi cara pengucapannya. Fa idza hiya tamur, ya. Dan terakhir ada mat adud lis sukun pada lafaz tamur, kita baca 4 harakat dan huruf ra-nya dibaca tebal. Fa idza hiya tamur. Baik. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Am amintum. Tadi yang pertama di ayat 16 a amintum. Di sini di ayat 17 am amintum. Mirip-mirip. Tapi karena ada huruf mim tambahan, maka ada penjelasan tambahan terkait huruf mim. Di sini huruf mimnya yang sukun dibaca izhar, ya. Izhar syafawi, izhar jelas, ya. Dibaca jelas mimnya karena bertemu dengan huruf hamzah. Lalu lanjut, ini sama ayatnya yang di atas, ya. Kalimatnya sama, min amintum man fis samai an yursila, kami sudah singgung tadi, an yursila alaikum hasiba, ya, sampai mat iwad kami sudah bahas tadi. Lalu yang potongan ayat terakhir, fasata'lamuna kaifa nadhir. Baik, fasata'lamuna. Fasata'lamuna. Ada huruf ain, ya, huruf ain yang betul-betul harus diperjelas keluar dari wasatul halq. Fasata'lamuna, dan huruf mimnya di sini mat tabi'i 2 harakat. Muna kaifa, di sini ada ya sukun yang didahului oleh fathah, ya, dia memiliki sifat lin. Kaifa nadhir, ya, dan di sini ada mat arid lis sukun yang dimana kita baca 4 harokat sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, dan huruf ra kita baca tertik, kita baca tipis karena sukun didahului oleh kasrah. Nadhir, ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan sekianlah pembahasan dari ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini dari surah Al-Mulk ayat 13 hingga ayat ke-17. Dan kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pembacaan dari peserta yang telah bergabung bersama kami di ruang Zoom, dan dari panitia atau pengurus Markas Inayah yang mempersyaratkan yang membaca adalah dari ikhwan saja, ya, dari laki-laki. Dan kami berikan kesempatan untuk mengacungkan tangannya bagi yang siap untuk membaca, sambil kami baca ulang lagi secara tartil dari ayat-ayat yang telah kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Baik. Sekian ayat-ayat yang telah kita bahas dan kita akan memasuki sesi tahsin dari peserta dan diantaranya silahkan atas nama Rusli, Rusli dari Jenek Ponto, ini terus namanya Rusli Nasir Jenek Ponto. Silakan dibuka mic-nya, diperkenalkan dirinya, nama, asal daerah, tempat tinggal, ya, dan silakan dimulai bacaannya. Fadhol. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Nama kami Rusli Nasir, asal Kabupaten Jeneponto, tinggal di Kota Bontosunggu, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz. Sudah siap untuk membaca? Nah, Ustaz. Fadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم Salah sambung yang kedua itu. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Nah, diperjelas lagi anunya, apanya, gunahnya, umumnya pada lafaz an yakhsifa.
Di situ ketika antum menunggu menahan durasi itu, di situ diusahakan sedapat mungkin mengeluarkan dengung dari hidung, sengau. Yak yak. Nah, Ustaz. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Baik. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا Kurang juga, masih kurang. Yursila. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Ini yang antum yang pertemuan sebelumnya juga ya membaca ya? nah Ustaz. Oh, iya. Masya Allah. Ini yang kemarin apa yang kami pesankan? Yang apa? Huruf rokhawa Ustaz agar dialirkan, kemudian suara sengaunya juga, khaisyumnya. Oh iya itu masih kurang juga tadi yang kedua ya, harus terus dilatih. Saya kurang mengerti apakah karena memang masalah jaringan masalah online ini jadi suaranya kurang kedengaran jelas pada saat sengau, atau memang tidak keluar sama sekali dengan maksimal. Ya, intinya diusahakan lagi ya. Karena tadi yang pertama itu waktu antum ulang itu sudah keluar dengan jelas. Adapun yang kedua waktu antum ulang kembali masih agak sama dengan yang bacaan pertama. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Ya, dilatih lagi suara dengungnya, khususnya ketika ketika idgham bi gunnah di huruf waw dan ya. Ya. Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas partisipasinya atas nama Akh Rusli Nasir dari Jeneponto. Yang kedua dan ini yang terakhir insyaallah Akh Ahmad Azhar. Tafadhol. Ya, jazakallah khair Ustaz. Silakan perkenalkan namanya dan alamat tempat tinggalnya. Ana Ahmad Azhar dari Kota Bima NTB Ustaz. Baik. Antum udah pernah juga ya mengaji ya di sini? Udah pernah Ustaz. Cuma 2 kali nggak ikut kemarin karena ada sedikit kegiatan. Baik, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Ya, ulang pada huruf ra yang sukun tadi itu dipertebal lagi, diperjelas lagi getarannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda. هو
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Di sini juga ya arda. Jadi jangan seakan-akan bukan roh yang terucap. Arda tetap ada getarannya. Sedikit. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Bacaannya sudah bagus dan insya Allah ada peningkatan juga. Ya, dan dengan berakhirnya pembacaan dari para peserta, maka pertemuan kali ini kita akhiri juga, dan mudah-mudahan apa yang didapatkan dari pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik dan dipraktekkan dan diamalkan ya, biar menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu bagi para peserta sekalian dengan berusaha membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada tiap bacaan yang kita, huruf-huruf yang kita baca, dan juga menjadikan pahala bagi diri pribadi kami sebagai amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah maka itu datang dari diri pribadi kami yang tidak luput dari kesalahan dan dari setan laknatullahi alaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Tetap pantau ya Markaz Inayah baik di Facebook maupun di grup-grup WhatsApp-nya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.